Bobby? Aku sedih, Albert, karena tahun ini kita nggak bisa merayakan Natal. Oh gitu. Kita tetap merayakan Natal. Kan bulan Desember semua umat Kristen pasti Natalan. Iya, aku tahu. Tapi kan sekarang nggak boleh kumpul-kumpul karena corona. Jadi Natal dibatalkan. Ya enggak lah. Natal tidak dibatalkan. Kan Natal selalu ada buat kita karena Kristus datang ke dunia buat kita semua. Serius, kita masih bisa Natalan? Ya iyalah, kan Natalannya online. Jadi kita tetap bisa merayakan Natal. Yeay, ayo kalau gitu kita Natalan. Nah, teman-teman di rumah jangan sedih ya. Kita tetap merayakan Natal. Yeay. Natal tidak dibatalkan. Christmas Is not cancelled. Shalom adik-adik dan bapak mama di rumah. Pasti senang banget kan karena hari ini kita akan merayakan Natal. Pasti ya, walaupun Natal tahun ini diadakan secara online, jangan sedih ya, karena ada kakak-kakak dan teman-teman kalian yang akan perform. Wah, berarti Natal tahun ini bakal asik banget ya kak. Pastinya, jangan lupa nanti ada firman Tuhan yang keren loh dan sulap rohani. Pokoknya ikuti acara ini sampai selesai ya. Wah, pasti harus ikut sampai selesai nih karena bakal seru banget. Kalau gitu sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau datang untuk menjadi terang bagi kami, sehingga hidup kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah Natal kami Tuhan pada hari ini, berikan kami sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Natalia akan memberikan ilustrasi yang ada di dalam kitab Matius 5 ayat 14a yang berkata, "Kamulah terang dunia." Ini adalah contoh dunia yang berada di dalam kegelapan. Dan Tuhan mengutus kita untuk menjadi terang dunia. Ini kita ya adik-adik, kita harus tampil bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Adik-adik bisa lihat, karena kita adalah terang dunia, kita tetap bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Bukan itu aja adik-adik, Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang dunia yang berdampak bagi sekitar kita. Lihat ya adik-adik, agar terang yang kita terima dari Tuhan Yesus itu bisa menerangi kegelapan dunia ini. Tetaplah bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget ya kak tadi sulapnya. Oh iya, emang keren banget tadi kan. Nah, kamu mau gak jadi terang dunia? Mau dong kak. Adik-adik juga pasti mau kan? Kalau adik-adik mau jadi terang dunia, kita nyanyi sama-sama ya, yang semangat. Ayo! Yesus terang dunia, Dia bersedia jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat.
menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, mencitrakan selalu saksimu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesuslah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini hidupku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, menciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, menciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Adik-adik tahu gak sih kalau dari semua pulau, semua benua, semuanya lagi berlomba-lomba untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh kalah semangat. Kita harus lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo semuanya berdiri. Dari pulau dan benua terdengar seruan lagu pujian semua bagi nama menebus.
Adik-adik, sekarang kita mau sembaran puji dia karena dia adalah raja kita yang luar biasa. Kita nyanyi sama-sama ya. Puji
akan mengurapi setiap kami, melembutkan setiap hati kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Pasti hari ini adalah hari yang paling penuh dengan sukacita, karena hari ini adalah hari Natal. Oke, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berjudul Menjadi Terang dan Membawa Terang. Ibu Esther ingin bacakan dalam Yesaya 60 ayat 1 berbunyi seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, sekarang dengar baik-baik, Ibu Esther ingin bercerita tentang seorang raja di suatu kerajaan yang begitu besar. Namun, raja ini sudah tua dan dia sadar akan fisiknya, badannya yang mulai lemah. Oleh sebab itu, raja mengadakan sayembara bagi anak-anaknya untuk menggantikan posisi dia sebagai raja. Nah, raja ini memiliki 3 orang anak laki-laki yang pintar-pintar, yang gagah-gagah dan pemberani. Nah, sekarang raja ini mengadakan sayembara dengan tantangan, ya, ada suatu ruangan kosong dan ruangan kosong itu harus diisi penuh oleh suatu benda atau barang. Lalu raja itu memberikan modal kepada anak-anaknya sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta ini diberikan kepada anak-anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. 1 juta itu kalau dulu itu besar banget, banyak banget. Kalau sekarang nggak terlalu, nilainya nggak terlalu besar. Tapi kalau zaman dulu, wah, 1 juta itu bisa beli macam-macam. Nah, anak pertama terima 1 juta. Tantangannya tahu ya, yaitu harus mengisi ruangan kosong, harus diisi penuh oleh suatu benda atau barang. Nah, anak yang pertama itu dia berpikir seperti ini, apa ya supaya mengisi ruangan yang kosong itu terisi penuh. Lalu dia pikir, apa ya, apa ya supaya penuh, benda apa ya? Lalu dia ingat, kalau begitu ya, aku akan membeli kerupuk. Kerupuk itu kan murah, ya, harganya murah. Aku bisa beli kerupuk sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang dia mulai terus mencari. Ya, dia suruh orang, kamu cari ya ke setiap kampung-kampung, ke setiap daerah-daerah, beli semua kerupuknya dan bawa ke tempat ini. Wah, pasti banyak kerupuknya, pasti bisa memenuhi ruangan itu. Nah, akhirnya anak yang pertama itu bisa membeli kerupuk seharga 500.000. Banyak banget. Nah, sisanya jadi berapa ya? Sisanya tinggal 500.000. Nah, sekarang anak yang kedua. Anak yang kedua ini dia berpikir dia mau ngisi ruangan itu dengan apa ya supaya bisa penuh. Wah, lalu dia ingat, ruangannya aku akan isi dengan kapas. Siapa di sini yang tahu kapas? Ya, suka dipakai mama untuk bersihin muka, atau kalau misalnya luka suka dipakai kapas untuk perban dan sebagainya. Nah, dia katakan, sekarang aku mau membeli kapas. Harga kapas waktu itu murah banget dan dia beli semua kapas-kapas yang ada di daerah situ, di toko-toko, di warung-warung, di pabrik-pabrik, dia beli semuanya. Dan dia bawa
dan harganya hanya 300.000. Sisanya berapa anak-anak? Adik-adik berapa? 700.000. Wah, senang, sisanya 700.000. Anak pertama sisanya 500.000. Wah, pasti aku yang menang nih. Lalu anak yang ketiga, dia berpikir, aku mau beli apa ya? Kakak yang pertama sudah beli kerupuk, banyak kerupuknya. Yang kedua sudah beli kapas, kapasnya sudah memenuhi ruangan itu. Tapi aku mau beli apa ya? Wah, apa dia berpikir apa? Aku ingat, aku mau membeli pelita atau lilin. Wah, lilin itu murah banget. Ya, harganya cuma 1.000 rupiah. Pelita itu hanya 1.000 rupiah. Lalu dia beli pelita itu satu saja dengan harga 1.000 rupiah. Dan adik-adik tahu, pelita itu dinyalakan dan ditaruh di dalam ruangan. Ruangan yang tadinya gelap, ruangan yang tadinya saat itu kelihatannya gelap banget, tiba-tiba karena ada pelita itu, ruangan itu menjadi terang dan seluruh ruangan itu menjadi terang. Nah, dia hanya membeli pelita dan sisanya 999.000. Nah, adik-adik, waktu bapaknya raja itu melihat apa yang dibeli oleh anak-anaknya. Dia melihat anak yang ketiga. Anak yang ketiga itu seorang yang punya pikiran yang luas. Ya. Anak yang ketiga seorang yang punya pikiran yang sangat luas. Dan dia pasti mengatakan, anak ini pasti satu hari nanti dia akan menjadi seorang raja yang pantas, yang punya pikiran yang luas, yang bisa punya hikmat, yang bisa punya kecerdasan. Nah, akhirnya diumumkanlah kepada seluruh rakyatnya, para rakyatku, mari berkumpul. Yang memenangkan sayembara saat ini adalah anakku yang bungsu yang ketiga, karena dia saat ini memenangkan perlombaan ini, sayembara ini dengan sisa uang 999.000. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan akhirnya anak yang ketiga ini menjadi raja. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengar akan cerita kebenaran firman Tuhan. Kalian saat sekarang ini sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahukah kalian, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku saat ini, di dalam dirimu ada terang itu. Jadi sang terang itu yaitu Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan saat sekarang ini sudah naik ke surga. Tetapi kita yang ada di dalam dunia ini harus menjadi terang. Nah, bagaimana kita dapat membawa terang dan menjadi terang? Yang pertama adik-adik, kita harus menghormati kedua orang tuamu. Siapa di sini yang suka melawan orang tua? Siapa di sini yang suka membantah kepada orang tua? Ibu Esther yakin kalian semua baik-baik menghormati orang tua. Karena pada waktu kita menghormati orang tua, hidupmu akan bahagia dan panjang umur. Yang kedua, anak-anak terang itu terlihat dari kebiasaan hidupnya. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Ya, itu akan mengolah karakter kita. Jika kita menyebut diri kita anak terang, maka kebiasaan kita haruslah yang pertama, suka berdoa. Nah, siapa yang suka berdoa di sini? Suka membaca firman Tuhan, suka melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, anak-anak terang yang membawa terang itu, dia akan mengasihi saudaranya,
mengasihi sesamanya. Ya, jadi mengasihi itu dengan perbuatan, bukan dengan perkataan saja. Perkataan kita harus melakukan atau memberikan perkataan yang membangun, bukan perkataan yang jelek-jelek. Kalau kalian saat ini mungkin diejek oleh temanmu, ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan memaafkan? Ya, kalian tentunya harus memaafkan melalui perbuatan dan perkataan kita sebagai anak-anak terang. Kalian harus sungguh-sungguh lakukan ini, membawa damai. Perkataan yang kita berikan adalah perkataan yang sedap didengar, yang membangun, sehingga memberi kekuatan bagi yang lemah. Dan selanjutnya, sebagai anak-anak terang, kalian harus selalu mengucap syukur. Itu adalah cara terbaik untuk mengendalikan perkataan kita. Adik-adik, saat ini mari kita akan mempraktekkan di dalam dirimu ada terang Kristus. Lakukan saat ini bagaimana kita melakukan yang baik, ya, melakukan yang baik. Kalian akan menjadi terang dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kalian berada, harus sungguh-sungguh menjadi terang. Saat ini secara khusus untuk Bapak, Ibu, para orang tua, mari saat ini kita akan berkomitmen terlebih dahulu. Para orang tua, ingatlah, anak-anak memerlukan teladan dari para orang tua. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita hidup di dalam terang, terlebih dahulu para orang tua harus menjadi terang. Dalam kesempatan ini, saya rindu untuk para orang tua akan mendampingi anak-anaknya, berdoa bersama-sama supaya anak-anak kita akan menjadi terang. Kalau kita rindu para anak-anak kita saling mengasihi, orang tua juga harus saling mengasihi. Dimanapun kita berada, kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita rindu anak-anak untuk berdoa, membaca firman Tuhan, para orang tua lakukan terlebih dahulu, sehingga anak-anak akan mengikuti ya apa yang orang tua sudah lakukan. Anak-anak, maukah kalian saat ini menjadi terang? Sang terang itu ada di dalam hatimu. Izinkan Tuhan Yesus yang menjadi terang itu sungguh-sungguh saat ini akan bekerja dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan tolong saya untuk saya boleh menjadi terang-Mu. Kalau ada di antara adik-adik yang saat ini ya masih malas untuk berdoa, masih malas untuk baca firman Tuhan, waktunya habis dengan apa? Nonton game, main game, berapa jam main game? Mari sekarang berkomitmen, mari sekarang berjanji di hadapan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh menjadi terang itu, supaya aku bisa membawa terang itu kepada teman-temanku. Aku sekarang ini mau membagi waktuku. Bukan gak boleh loh main game, boleh ya, tapi bagi waktumu ya, untuk kita juga boleh membaca firman Tuhan, berdoa, berbuat baik dengan teman-teman, menolong teman-teman ya, menghormati orang tua, sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Walaupun ibadahnya masih online, kalian akan tetap menghormati Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini mari kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan, sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Jadikan aku terang-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik, mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita sungguh-sungguh rindu untuk membawa terang dan menjadi terang. Jadikan aku terang-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja.
bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Tundukkan kepalamu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku, amin, terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sementara musik nyanyikan pujian ini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di dalam dunia yang gelap. Ada banyak kejahatan, ada banyak keegoisan, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun saat ini Tuhan sudah memilih kalian semua, adik-adik yang saat ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hatimu ada terang yang bisa menghilangkan kegelapan. Mari saat ini kita akan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau untuk aku boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau Allah sedang bekerja di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah mereka, urapi mereka. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kami berdoa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mulai jauh daripada membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu, sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau boleh menjemput kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga kami berdoa sekaligus buat para orang tua ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap orang tua, biar mereka juga boleh berfokus untuk kerohanian anak-anak mereka ya Tuhan. Terlebih mereka akan menjadi berkat dan teladan buat anak-anak mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terlebih dahulu sebelum mereka mengajarkan kepada anak-anak, mereka terlebih dahulu sudah menjadi terang-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap anak-anak mereka boleh melakukan setiap hal yang para orang tua juga sudah lakukan ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau Allah yang bekerja. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus sanggup untuk menggerakkan mereka semua ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Natal. Haleluya. Beberapa anak sedang duduk dan memikirkan bingkisan apa yang ingin mereka minta kepada papa mama mereka sebagai hadiah di hari Natal.
Natal tiba, saya pasti akan dibelikan sepatu dan baju baru oleh mama dan papaku. Yes, anak-anak tidak pernah melupakan saya. Setiap tahun, bila hari Natal tiba, mereka pasti akan minta dibelikan baju dan sepatu baru. Papa dan mama, mereka sampai mengeluarkan uang banyak untuk membeliku. Tapi sayang, saya hanya dipakai beberapa kali saja. Setelah itu, saya hanya disimpan di dalam lemari sampai saya menjadi butut dan rusak. Kalau udah begitu, pasti saya cuma dijadikan lap atau kain pel. Kalau saya, setiap hari Natal tiba, saya pasti mendapat mainan yang bagus dan yang paling mahal. Karena mama dan papa belinya di Mega Mall yang keren. Pernah juga loh dibeli dari luar negeri. Papaku kan kolor melorot. Salah. Kolong merat. Salah lagi. Apa sih teman-teman? Ya, itu konglomerat. Hei, bukan kamu saja yang disukai anak-anak karena model saya beraneka ragam, tapi saya sering dibanting dan dirusak oleh mereka. Yah, gak awet juga. Nah, kalau saya maunya minta coklat yang enak, Silver Queen, Toblerone, Cadbury. Kalau itu sih udah bosen. Pokoknya saya mau coklat yang istimewa di hari Natal tahun ini. Saya kan paling mahal harganya loh. Apalagi kalau diimpor dari luar negeri. Dan rasanya enak sekali. Tapi sayang, saya tidak bisa simpan lama. Nanti bisa rusak. Dan kalau sudah masuk mulut anak-anak itu, saya jadi lembek dan jelek. Lalu habis ditelan mereka. Iya ya, ternyata saya juga tidak bisa awet seperti hadiah yang lainnya. Oh, sedihnya. Kalau saya sih maunya hadiah yang gak habis-habis, gak pernah rusak sampai saya besar nanti. Dan saya gak perlu beli, jadi gratis aja. Soalnya papa dan mama lagi gak punya uang untuk beli hadiah yang mahal-mahal. Aduh, kasihan deh lo. Masa mau minta hadiah yang gak habis-habis, gak pernah rusak dan gak usah beli? Mana ada hadiah seperti itu? Iya, biar sampai dunia ini persegi, gak bakalan kamu dapet. Kita lihat aja nanti. Itulah yang dipikirkan mereka. Satu hadiah yang tidak akan rusak, tidak akan habis dan tetap mereka miliki sampai selama-lamanya. Kalian tahu hadiah apakah itu? Hadiah Natal, mungkin itu tinggal kenangan. Dulu mama papa selalu ingat membelikanku hadiah untuk hari Natal. Tapi sekarang, jangankan hadiah, mereka bahkan tidak ingat padaku lagi. Hai teman, kenapa kau kelihatan sedih? Bukankah seharusnya kamu bersuka cita menyambut hari kelahiran Yesus? Aku kehilangan mama papaku. Apa? Kehilangan papa mama? Maksudmu mereka sudah meninggal? Tidak, mereka tidak meninggal. Tetapi mereka terlalu sibuk untuk mengingatku lagi. Senin sampai Sabtu sibuk kerja mencari uang. Minggu mereka sibuk di gereja. Katanya sih pelayanan. Aku sering ditinggal sendirian. Sekarang hari Natal pun mereka tidak ingat untuk membelikanku hadiah. Ya sudah, aku akan menemanimu sekarang. Kamu tidak perlu bersedih. Bukankah masih banyak hal lain yang bisa membuat kita senang? Misalnya lagu Natal yang merdu, cerita Natal yang indah, dan tarian Natal yang ceria.
kau ingat tentang Yesus? Ya, tentu. Aku sangat mengasihi Yesus. Bukan itu maksudku, tetapi kau seperti Yesus. Yesus yang kudengar di sekolah minggu. Yesus yang mengasihi semua manusia, yang sakit, yang susah, yang menderita, dan yang kesepian seperti aku ini. Oh ya? Ya Tuhan, kenapa aku tidak menyadari kalau aku sudah mendapatkan hadiah yang kekal itu? Apa? Kau sudah mendapatkan hadiah itu? Benar teman-teman, aku sudah mendapatkan hadiah yang kekal itu. Dia tidak bisa rusak, tidak pernah habis, dan akan menjadi milikku sampai aku besar nanti, bahkan sampai selamanya. Wah, hebat. Kalau gitu bagi dong. Hei gendut, aku duluan. Aku dong yang duluan. Tadi kan yang keluar panggung aku duluan. Tenang, sebenarnya kita semua bisa memilikinya. Hadiah yang kekal itu adalah Yesus. Allah Bapa telah memberikannya kepada kita sebagai hadiah yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia mengaruniakan Yesus kepada kita, supaya kita selamat dan beroleh hidup kekal. Begitu kan? Hadiah itu bisa kalian miliki bila kalian mau menerima dia dalam hati kalian. Aku mau. Aku mau. Aku juga. Nah, hadiah yang termahal, terindah, dan kekal selama-lamanya tidak kita dapatkan di dunia ini, tetapi telah diberikan oleh Allah, yaitu pada malam Natal ketika Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, ternyata hadiah yang kekal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Semua hadiah di dunia ini akan rusak dan musnah, tetapi Yesus akan menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Amin.